Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Momen Dr. Tifa pilih diam dicecar 68 pertanyaan soal ijazah Jokowi. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi atas laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait dugaan ijazah palsu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jumat, 11 Juli 2025. Tifa sudah siap menjawab pertanyaan penyidik, tetapi ada syaratnya. Sejak awal dia ingin melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Jati diri dari ijazah, secara analog, itu kan sampai hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya, saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat, ujar Tifa kepada usai pemeriksaan. Menurut Tifa, klarifikasi tak akan berjalan terang jika objek utama yang dipermasalahkan, dokumen ijazah itu, tidak diperlihatkan. Ia pun menolak menjawab sebagian besar pertanyaan penyidik. 68 pertanyaan itu kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait ijazah itu. Nah, sebelum saya menjawab, tentu saja ijazah itu harus dihadirkan. Kalau tidak, ya omon-omon saja jadinya, katanya. Apa artinya 68 pertanyaan itu saya jawab kalau objek utamanya, yaitu ijazahnya, enggak hadir di sini, kata Tifa. Meski demikian, ia mengaku tetap menjawab beberapa pertanyaan di luar isu utama ijazah, terutama yang menyangkut status dirinya sebagai saksi terlapor. Saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya sudah siap mental, tegasnya. Namun, Tifa kembali menilai pemeriksaan itu menjadi tidak relevan karena tanpa kehadiran ijazah sebagai objek utama penyelidikan. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini, ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan, katanya. Dalam keterangannya, Tifa juga menguraikan analisisnya terkait kejanggalan dokumen akademik milik Jokowi. Ia menyoroti inkonsistensi antara waktu pelaksanaan KKN dan tanggal wisuda. Bareskrim mengatakan, KKN itu terjadi pada akhir 1983. Ternyata, yang bersangkutan mengatakan awal tahun 1985, ungkap Tifa. Ia menilai informasi itu tidak sejalan dengan data di ijazah Jokowi yang mencantumkan wisuda pada November 1985. Sebab, tidak mungkin kalau mahasiswa UGM itu awal 1985 baru KKN, lalu November 1985 juga sudah wisuda, lanjut dia. Menurut Tifa, ketidaksesuaian tersebut menjadi bagian dari penelitiannya yang bersumber dari analisis dokumen, rekaman video, hingga data digital. Presiden Jokowi sebelumnya melaporkan 5 nama ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LPB 28314-2025 SPKT Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki kasus tersebut. Barang bukti yang diserahkan Jokowi berupa flash disk berisi 24 tautan video YouTube, unggahan media sosial X, fotokopi ijazah, dan dokumen penunjang lainnya. Tifa sendiri masuk dalam daftar 5 orang yang dilaporkan. Namun, hingga saat ini status hukumnya masih sebagai saksi terlapor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.